Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yurnisa akan membahas mengenai beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam upaya tangguh COVID-19. Untuk melaksanakan program Kampung Tangguh, hal yang paling utama ialah kesiapan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan sumber daya manusia ini diberdayakan dengan beberapa tugas penting agar program dapat berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan mulai dari tingkat ketua RT atau RW hingga divisi satuan tugas COVID-19 yang lain. Tugas ketua RT atau RW. Membentuk sistem komunikasi warga, membentuk satuan tugas dan penanggung jawab per bidang, mengeluarkan peraturan untuk keselamatan warga, memastikan komunikasi dilakukan kepada seluruh warga. Memastikan komunikasi terkait warga dengan status ODP dan PDP tidak membuat warga terkait menjadi malu. Mencegah timbulnya stigma sosial, berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Membuat peraturan, diantaranya wajib lapor RT apabila ada pendatang yang menginap di rumah warga. Ada warga yang menjadi ODP atau PDP. Ada kematian di wilayah. Kemudian membuat beberapa larangan, diantaranya melarang acara sosial yang menyebabkan warga berkumpul. Melarang warga berkumpul di luar rumah lebih dari 3 orang. Yang terakhir yaitu pemberlakuan jam malam apabila diperlukan tanggap darurat bila terjadi wabah di wilayah tersebut. Tugas penanggung jawab bidang komunikasi. Membuat dan menyebarkan poster atau spanduk tentang COVID-19 dan perilaku hidup sehat di wilayah. Mengumpulkan semua nomor telepon penting seperti ambulans, dokter, hotline COVID-19, dan memastikan semua warga juga memilikinya. Memberikan informasi yang tepat, akurat, dan tanpa stigma kepada warga yang menjadi ODP dan PDP. Memastikan semua warga paham aturan RT terkait kewaspadaan COVID-19. Memonitor kondisi warga, mencegah timbulnya stigma sosial. Tugas penanggung jawab bidang kesehatan. Mendata warga beresiko tinggi seperti lansia, warga dengan penyakit seperti infeksi paru, TBC, jantung, diabetes, anak usia kurang dari 5 tahun, serta ibu hamil. Mendata golongan darah warga, mengumpulkan semua nomor telepon penting terkait penanganan COVID-19 yang bekerja sama dengan ambulans, rumah sakit, polisi, dan lain-lain. Membuat panduan evakuasi pasien COVID-19 bersama bidang tanggap darurat dan keamanan. Melakukan pengawasan kondisi bila ada ODP atau PDP di wilayahnya, bekerja sama dengan keamanan dan tanggap darurat. Bertanggung jawab sebagai penghubung ke rumah sakit apabila ada ODP atau PDP yang harus dievakuasi ke rumah sakit. Tugas penanggung jawab bidang operasi. Membuat prosedur operasi darurat bila ada warga yang menjadi ODP atau PDP antara lain. Prosedur karantina warga yang menjadi ODP atau PDP. Prosedur disinfektan wilayah. Prosedur mengubah sebuah tempat misal, balai pertemuan atau rumah warga yang akan menjadi tempat karantina warga yang sakit. Prosedur pengantaran warga ODP atau PDP yang harus dibawa ke rumah sakit. Tugas penanggung jawab bidang logistik. Mengatur cara penyediaan logistik dasar untuk warga ODP atau PDP yang dikarantina termasuk obat-obatan dan alat kebersihan. Membantu lumbung desa untuk menyimpan cadangan logistik bagi warga berupa sembako, makanan kalengan, dan alat kebersihan. Mendata warga yang mempunyai usaha pembuatan makanan agar bisa disebarluaskan kepada warga yang lain. Mengumpulkan semua nomor telepon penjual sembako yang melayani pesan antar. Bila diperlukan, menggalang upaya kebun desa untuk menjaga pasokan makanan. Memastikan semua warga tidak kekurangan makanan. Melakukan pendataan alat transportasi untuk evakuasi, seperti ambulans terdekat, pengendara online termasuk warga sendiri yang bersedia.
Tugas penanggung jawab bidang keamanan. Memastikan semua aturan RT yang telah disepakati dan dikomunikasikan ditegaskan secara konsisten. Mengatur cara untuk menyaring orang yang masuk ke wilayah. Membentuk satuan penjagaan sukarela dengan jumlah anggota 2 orang per kelompok untuk melakukan ronda keliling. Membuat jadwal pemeriksaan wilayah secara rutin sesuai kebutuhan. Membangun komunikasi dengan aparat setempat untuk membantu mengatasi bila terjadi insiden. Menyiapkan alat keamanan yang diperlukan seperti senter, sistem alarm, dan sebagainya. Menegakkan sanksi sosial yang sudah disepakati bersama apabila ada pelanggaran. Tugas tokoh agama atau tokoh masyarakat. Menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga melalui pendekatan budaya atau keagamaan. Tokoh agama memasukkan materi COVID-19 dalam ceramah atau tausiah yang diberikan. Mengajak warga berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Membantu ketua RT atau RW atau kepala dusun dengan mengedukasi masyarakat seperti agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP, atau positif COVID-19. Bahwa jenazah warga positif COVID-19 yang pulang dari rumah sakit sudah sesuai SOP dan masyarakat tidak perlu khawatir. Serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat pada dirinya sendiri serta keluarga. Itulah beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh warga setempat ketika diberi amanah untuk mengemban tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan atau tangguh COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan agar program Kampung Tangguh dapat berjalan dengan baik. Saya Safira Hirunisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.